Ketika hari kebangkitan, dibangkitkan Nabi. Nabi manusia pertama yang dibangkitkan. Dia gosok matanya, begitu bangun berhadapan dengan Jibril. Lalu Nabi berkata, "Ya Jibril, hari apa ini?" Jibril menjawab, "Ini hari kebangkitan." Kalau ini hari kebangkitan, siapa dia cari Nabi? Apa beliau cari bapaknya yang tidak pernah dilihat? Apa beliau cari keluarganya, Hasan Husain cucunya yang tersayang? Tidak. Nabi mencari, Jibril, kalau ini hari kebangkitan, aina ummati? Mana umatku? Mana umatku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usia Nabi makin uzur. 12 Rabiul Awal, hari Senin, tahun ke-11 Hijriah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit. Rohnya Nabi cabut naik ke atas meninggalkan telapak kaki. Dingin betis beliau sampai ke paha, sampai ke perut, sampai ke dada, sampai ke kerongkongan. Ketika hari kebangkitan, dibangkitkan Nabi. Nabi manusia pertama yang dibangkitkan. Dia gosok matanya, begitu bangun berhadapan dengan Jibril. Lalu Nabi berkata, "Ya Jibril, hari apa ini?" Jibril menjawab, "Ini hari kebangkitan." Kalau ini hari kebangkitan, siapa dia cari Nabi? Apa beliau cari bapaknya yang tidak pernah dilihat? Apa beliau cari keluarganya, Hasan Husain cucunya yang tersayang? Tidak. Nabi mencari, Jibril, kalau ini hari kebangkitan, aina ummati? Mana umatku? Mana umatku? Mana kasihan umatku? Masya Allah. Inilah cintanya Nabi kepada kita. Nah sekarang bagaimana cinta kita kepada Nabi? Ayo. Bagaimana cinta kita kepada Nabi? Nabi jelaskan, sepelit-pelit di antara kalian, dia dengar namaku disebut, dia tidak bersalawat kepada aku. Kita biasa dengar Nabi Muhammad salawat tidak ikhlas. Muhammad sallallahu. Apa artinya itu, bos? Nabi Muhammad sallallahu. Panas saya cikali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Pak, bayangkan kecintaannya Nabi kepada umatnya. Ketika beliau dilempari di Taif. Datang malaikat menawarkan bantuan. Jibril berkata, "Keterlaluan mereka satu kampung ya Muhammad. Allah utus saya. Kau berdoa saja, saya timpakan mereka. Saya hancurkan satu kampung." Mendengar ini, apa kira-kira jawaban Nabi? Misal nih, saya dilempar, dimaki, dilempar sampai jatuh gigiku. Datang Pak Kapadandim. Bagaimana Pak Ustadz? Tembak, hancurkan satu kampung. Tapi Nabi tidak. Apa jawaban Nabi? "Ya Jibril, kalau hari ini Allah ingin mengabulkan doaku, saya hanya berdoa kepada Allah, ya Allah berikan mereka hidayah orang-orang Taif. Mereka melempari saya karena mereka tidak tahu apa yang saya bawa buat mereka." Akhirnya Allah mengabulkan doanya. Sampai sekarang dari semua kampung yang pernah saya lalui, saya pernah datangi di Saudi, Taif, orangnya akhlaknya baik-baik. Nabi doakan mereka baik akhlaknya. Nah, itulah cintanya Nabi kepada kita. Nah kita sekarang, mana cinta sama Nabi? Tulis saja nama Nabi kita malas. Namanya Muhammad Jabbar. Namanya Muhammad Faisal. Apa kita tulis Muhammad? Tidak, kita tulis saja M. Faisal. Apa itu M? Makan. Apa itu M? Minum. Apa itu M? Mabuk. Tidak, tulis yang lengkap. Muhammad Faisal. Jangan kau tulis-tulis ringkas itu nama Muhammad. Muhammad Faisal, M. Faisal. Atau biasa juga tulis Mu. Apa itu Mu? Marah Nabi itu kalau namanya dirusak-rusak begitu. Tulis yang lengkap. Muhammad Faisal. Lebih Faisalnya kau ringkas. Muhammad F. Ya juga seperti mahasiswaku. Dia tulis namanya W. Taufik W. Banyak W nah. Tulis kok. Dia bilang panjang sekali Ustaz. Tidak mau absen. Tulis. Sekali nana tulis panjang betul. Apa itu W? Taufik W. Ternyata apa? Wabillahi taufik wal hidayah. Cinta sama Nabi, ayo tulis nama dengan sebaik-baiknya. Itu bagian kecintaan kepada Nabi. Dengar nama Nabi disebut, selawat kepada Nabi. Nah ini lagi cinta kepada Nabi. Mohon maaf kalau ada bisnis begini. Apa itu? Prawedding. Foto-foto sebelum menikah. Itu ajaran dari Taiwan.
Apa itu foto prawedding? Belum paku menikah, belum halal, kau sudah pergi baku peluk-peluk. Ini kita dikasih bodoh-bodoh orang yang cari kerja. Mereka yang foto-foto begitu mereka cari kerja. Akhirnya apa? Dikasih bodoh-bodoh lah kita. Foto sebelum menikah, boleh foto tapi jangan kasih baku peluk. Belum halal. Yang ngundang haji, ikut mengundang ulama, gedungnya Islamic Center, tapi foto pengantinnya kok begini. Kalau mau ada fotonya silakan. Foto sebelah kanan perempuan dengan keluarganya, silakan. Foto sebelah kiri laki-laki dan keluarganya. Jangan kasih baku peluk. Ini tidak nak kasih baku peluk. Di atas sepeda, pakai payung, mau pi jual ikan. Tabe, ya kasih naik sedikit, ya kasih masuk tangannya, beleng-beleng. Jangan ada begitu Pak. Baru-baru saya hadiri pernikahan, dengan bangganya dia bikin videonya, baku peluk-peluk sebelum menikah. Lalu dia bilang lah redaksi kalimatnya, ucapannya, bersangkutan berpacaran semenjak SMA. Apaan Tomakura Siri itu begitu? Dengan bangga dia sebut bahwa dari SMA dia pacaran. Apa itu pacaran? Merusak-rusak agama Islam. Yang lebih parah lagi kita sampai kita tidak dikasih alternatif untuk sunnah. Apa itu? Standing party. Tahu ki standing party? Pesta berdiri. Tidak dilarang. Tapi kami yang mau sunnah tidak boleh makan sambil berdiri. Tidak boleh minum sambil berdiri. Kami mau melaksanakan sunnah. Tapi tidak ada kursi. Akhirnya masa kita mau jongkok minum begini? Nah syuting ki orang na foto Ustaz Dasat lagi jongkok. Terpaksa apa? Kita keluar tidak makan padahal enak makanan. Kita mau makan, melanggar sunnah. Kita tidak makan, labai dan leeh. Jangan ketawa Pak, serius ini Pak. Kalau kita cinta sama Nabi, berhenti pesta-pesta seperti itu. Itu melanggar sunnah. Kalau kita cinta sama Rasulullah, tegakkan sunnah yang sederhana-sederhana. Apa yang sederhana-sederhana, biasakan setiap mau tidur doa dulu, itu sunnah. Tidak usah banyak-banyak. Kalau ibu-ibu tidak bisa Senin Kamis, yang gampang-gampang, pakai baju kanan dulu masuk dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sunnah. Buka baju Bismillahirrahmanirrahim. Keluar semuanya Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang ketawa serius kayak ini. Yang sederhana saja dulu. Jangan biasakan makan dan minum sambil berdiri. Karena itu bagian minum dan makan bersama dengan setan. Nah, kalau kita betul-betul sunnah mencintai Nabi, Jami banyak cerita. Nabi pernah suatu ketika bersabda, saudara-saudara sekalian, laki-laki tetangga dengan masjid wajib datang berjamaah di masjid. Bubar jamaah. Tiba-tiba ada datang tunanetra. Ya Rasulullah, bagaimana saya? Nabi bersabda, kau lain. Pergi nih. Belum jauh dipanggil lagi. Tal. Kenapa? Kau dengar azan di masjid? Saya dengar ya Rasul. Nabi bersabda, kau wajib datang berjamaah di masjid. Tetangga dengan masjid. Dengar azan meskipun tunanetra, Nabi jelaskan, kau datang ke masjid berjamaah. Kalau ini hadis diterapkan Pak, penuh di masjid. Alhamdulillah di masjid Pak selalu penuh. Apalagi kalau subuh. Penuh sampai di luar, tidak ada di dalam. Ayo, kalau cinta sama Nabi, mari cintai Rasulullah, hidupkan sholat jamaah. Itu saja dulu, sederhana. Kalau pulang ki maulid hari ini, lalu mulai besok kita selalu berjamaah, berkami maulid tahun ini. Pulang sholat tetap sholat tidak berjamaah, sokok mi teruntuk, telok mi bawa teruntuk, degaga teruntuk sunnah. Datang kita berjamaah. Ini apa yang sebabnya orang. Saya di Makassar saya bentuk komunitas namanya Suling. Suling itu subuh keliling. Dan kita dari masjid ke masjid. Selesai suling kita ngopi. Apa itu ngopi? Ngobrol perkara iman. Cerita-cerita. Insya Allah berkah hidup. Datang kita berjamaah Pak. Terutama ini muka-muka yang sudah muka sakaratil maut. Datang kita Pak. Jangan sudah muka sakaratil maut masih juga malas ke masjid. Maga pitu mutobat cilaka. Datang kita berjamaah. Kita juga yang imam, kalau datang orang berjamaah jangan terlalu panjang baca-bacanya. Ada juga itu imam suka nasiksa jamaah. Tidak tahu siapa yang ngajar. Itu gunanya orang balik dulu sebelum takbir Pak. Lihat dulu siapa pasukan tak.
Banyak nenek-nenek. Jangan yang panjang. Rematik kasihan, kita sisa baca yang panjang-panjang. Surah Al-Anfal ayat 2 sampai 40. Nah selesai. Itu orang di belakang orang tua begini mami ke sini. Naik lagi ke sini. Jangan menyiksa Pak. Nabi menjelaskan kalau kau jadi imam ringkaskan bacaanmu. Kalau kau jadi imam baca yang umumnya orang hafal. Tujuannya apa? Kalau ringkas orang tidak menghayal. Ya, ini tidak. Mau ki ikut. Tidak dihafal. Mau ki ruku. Belum mulai ruku imam terpaksa dibaca semua pengumuman. Matikan handphone. Coba. Sudah dibaca lagi saldo kas. Pemasukan. Dia baca semua Pak. Sudah dibaca itu bajunya lagi orang dibaca. Persatuan Guru Republik Indonesia. Cabang Samarinda seberang. Semua dibaca. Siapa yang salah? Imam. Ringkaskan. Yang kedua kata Nabi, baca yang umumnya orang hafal. Tujuannya apa? Supaya orang bisa ikut. Coba kalau imam baca Qul Huwallah, biar anak-anak ikut. Begitu imam baca surah Al-Anfal ayat 2 sampai 40, dia husuk dengan bacaannya, kita menghayal di belakang. Begitu salah imam, siapa mau bantu? Kau tidak dihafal bos. Ada tiba-tiba sholat, lu tidak tahu sambungannya, karena ada cicak jatuh dekat kepalanya, stres. Orang stres tidak tahu apa sambungannya, hening, suasana semua diam. Nah bilang ini imam, tolong bantu di belakang. Dia bilang di belakang, saya juga tidak tahu. Tiba-tiba ada yang berteriak, dia bilang kalau begitu ya sudah, Allahu Akbar. Ayo. Siapa yang salah? Siapa salah? Siapa? Imam. Maka kalau imam salah, kacau barisan. Waktu saya dulu SMP ini di kampung, sujud imam, lama sekali sujud. Ada temanku langsung angkat kepalanya, langsung, lenyap imam. Ternyata imam hilang Pak di depan. Bagaimana tidak kacau? Kacau jamaah satu masjid. Langsung saya pergi tanya, Pak Imam, mana kata salibiri jamaah? Metukan lah. Kentut saya bilang, lain kali Pak Imam kalau kentut, angkat dulu kepalanya jamaah supaya dilihat pergi. Kacau sholat. Yuk, siapa yang salah? Siapa salah? Imam. Kalau makmum kentut, jamaah tetap jalan. Kalau jamaah rusak wudunya, jamaah tetap jalan. Tapi kalau imam salah, kacau jamaah. Maka hati-hati milih imam. Hati-hati milih imam. Bapak salah milih imam, bapak menderita. Kalau jadi makmum, orang bodoh boleh jadi makmum. Menurut fikih, orang gila boleh jadi makmum. Anak-anak boleh jadi makmum. Doktor boleh jadi makmum. Insinyur boleh jadi makmum. Petani boleh jadi makmum. Tapi imam hari-hati. Ketat fikih mengaturnya. Kenapa? Karena dialah pemimpin. Kalau salah imam, berantakan kita punya pasukan. Jelas? Ibu bapak saudara-saudara sekalian, hidupkan sholat berjamaah. Andai Nabi jelaskan, andai saja umatku dia tahu keutamaan sholat berjamaah, terutama subuh, mereka akan datang ke masjid walaupun mereka merangkak. Cuma kita malas datang ke masjid. Kenapa? Karena kita tidak lihat pahalanya. Kalau kita cinta sama Nabi, biasa kalau ada orang kita cinta itu sering-sering disebut namanya toh. Wih, misal saya lagi jatuh cinta sama cekku. Oh, kasih nakega kau tu kasih cekku. Oh, kalau sayang. Kalau cinta sama Nabi, salah satu di antaranya kita sering menyebut orang yang kita cintai. Bagaimana cara menyebutnya? Dengan banyak bersalawat kepada Rasulullah. Jangan anggap enteng itu salawat Pak. Boh, kita ingat waktu kecil dulu. Saya masih ingat Pak. Kalau kita lagi makan, tiba-tiba keselak tulang ikan, tidak dibawa lari ke THT tenggorokan, ahli dokter tenggorokan, tidak. Langsung mama tak ambil beras, ambil apa itu? Nasi, nak kemoy. Emai nak, emai. Salawat ko. Allahumma sholli. Hilang. Masih ingat dulu ibu-ibu kalau masak, tiba-tiba kena api, tiba-tiba kena minyak goreng, tidak lari ke ahli kulit. Apa? Dia ambil itu, lalu salawat. Allahumma sholli ala sayyidina. Allahumma sholli ala sembuh. Saya pernah pergi ke apalagi itu dulu Haji Anas, lupa pulau apa namanya, Pulau Aru apa, Tanjung Aru kayaknya. Saya pergi dibawa ke sana, pergi ceramah.
pakai perahu katinting, tok 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 tok. Tuh, saya naik perahu, ternyata kenal pot, saya kira kayu. Kenal lepokna, saya kira kayu karena dia coklat. Saya pegang langsung bau hangus. Di tengah laut, mau ki pulang, tidak mungkin mi. Terpaksa saya langsung ingat keutamaan salawat. Dengan izin Allah tidak rusak. Ini fakta Pak yang saya alami. Salawat saja, banyak-banyak bersalawat. Ibu-ibu, ada masalah dalam rumah tangga, salawat sebanyak-banyaknya. Biar Allah yang tolong kita. Bapak-bapak mau buka bisnis, salawat kepada Nabi. Ya Nabi, salam alaik. Ya Rasul, salam alaik. Ya Habib, salam alaik. Duduk baik-baik, salawat kepada Nabi. Dengan sebaik-baiknya. Jangan salawat tidak bagus. Nggak jelas itu bos. Panasai. Ya, bagus-bagus. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dulu barasanji di kampungku. Ayo, banyak-banyak bersalawat, Pak. Coba. Adik-adik, oh ini yang saya alami. Saya ujian S3. Itu orang ujian di universitas tempat saya kuliah paling cepat 3 jam. Cepat 3 jam. Saya mau ujian, masuk ke ruang ujian, saya telepon ibuku, Mak, dari jam 9 sampai jam 11. Wih, panjang betul. Saya bilang, selesai ki, berdoa, salawat ki saja sebanyak-banyaknya. Saya pun sebelum masuk, saya salawat sebanyak-banyaknya. Orang umumnya 3 jam, saya tidak sampai 45 menit, saya sudah keluar. Adik-adik nih, salawat, yakinkan kecintaan kita kepada Nabi. Jangan anggap remeh itu Pak. Salah satu sebab Allah juga marah di negara kita kalau kita lecehkan ulama. Pewaris Nabi bukan presiden. Pewaris Nabi bukan menteri. Pewaris Nabi bukan gubernur. Pewaris Nabi bukan jenderal. Pewaris Nabi al-ulama'u warisatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Berterima kasihlah kepada ulama. Dengan cara apa? Cintai ulama kita. Kita bisa tahu bagaimana cara sholat karena ulama. Kita bisa tahu bagaimana puasa bukan karena ajaran dari polisi dan tentara. Bukan ajaran presiden kita. Tapi siapa ajaran dari ulama kita. Maka marah Allah kalau ulama kita lecehkan. Kalau Allah marah, tunggu mina gocak kok. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, salah satu cinta kepada Nabi, pelihara ulama. Pelihara warisannya. Ada 3 cara mencintai orang Rasulullah. Orang biasa kalau kita cintai satu selalu disebut namanya. Maka caranya apa? Banyak-banyak bersalawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Itu model orang-orang tua yang syahdu. Kalau model anak muda, milenial, lagi jogging, salawat. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Itu gaya-gaya anak muda. Gaya-gaya tempo dulu. Salatullah, salamullah. Sambil bikin pisang goreng. Ala toha rasulillah. Salatullah. Itu salah satu wujud kecintaan kepada Nabi. Bayangkan. Coba maki bede. Pernah ki dengar ayat bahwa Allah juga sholat? Pernah ki dengar ayat Allah ikut puasa? Pernah dengar ayat Allah ikut haji? Tidak. Tapi ketika Allah perintah kita sholawat, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah dan para malaikatnya pun ikut bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita cinta kepada Nabi dan Rasul, mulai hari ini tingkatkan kecintaan itu dengan cara apa? Memperbanyak salawat. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya'ul Ulumuddin mengajarkan sebuah zikir sepekan. Salah satu isi dari zikir sepekan itu ada 1 hari kita bersalawat kepada Nabi paling kurang 1000 kali.